Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada kesempatan ini Al-Khatib ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan adalah al-iktsaru minad du'a. Apa makna al-iktsaru minad du'a? Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita yang pertama para jamaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah? Doa kita yang pertama adalah kita mohon sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa kita, zakat kita, tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita di bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari apa yang sering kita ucapkan, minal aidin al faizin al maqbulin. Ini sebenarnya bukan maknanya mohon maaf lahir dan batin. Makna sebenarnya daripada minal aidin al faizin al maqbulin adalah ada doa di sana, Allahumma ja'alna minal aidin, dan seterusnya. Maknanya apa para jamaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah? Ya Allah, jadikan kami termasuk al-aidin. Satu bulan kami berpuasa, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diampuni dosanya, seperti kami kembali tanpa dosa baru dilahirkan oleh ibu kami. Kemudian yang kedua al-faizin. Al-faizin ini maknanya adalah orang yang beruntung. Ada orang yang bekerja satu bulan tetapi tidak beruntung. Nah, maka kita mengharap kepada Allah supaya kita termasuk di antara bagian orang-orang yang satu bulan beribadah di bulan suci Ramadan, ibadah kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, doa yang kedua adalah kita mohon kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur kita, sehingga puasa-puasa Ramadan yang akan datang mudah-mudahan kita semua jumpai kembali. Hadirin hadirat sidang salat Id rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian yang kedua, ini tidak kalah penting, yang harus kita lakukan adalah memohon supaya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diistiqomahkan. Istiqomah dalam makna apa? Satu bulan suci Ramadan kita semua mengaji Al-Qur'an, baik di masjid, tadarusan, baik di rumah sendiri-sendiri, maka paling kurang mengaji itu bisa kita istiqomahkan. Karena tarawih jelas tidak bisa kita jumpai di luar Ramadan, tetapi witirnya, tahajudnya, sedekahnya, termasuk membaca Al-Quran itu bisa kita lakukan kapan saja. Khusus untuk membaca Al-Quran ini kami berpesan kepada kita semua, kalau bisa kita yang tua-tua juga ikut belajar. Jadi bukan hanya bagian anak kecil saja untuk belajar baca Al-Quran, bukan hanya bagian anak-anak yang masih sekolah saja membaca Al-Quran, tetapi belajar Al-Quran ini adalah kewajiban kita semua. Anda tidak akan ditanya nanti, oh anak Anda sudah belajar Al-Quran, Anda bebas. Tidak. Tetapi masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok tidak belajar Al-Quran? Paling kurang ilmu Al-Quran yang kita pelajari adalah tajwid. Dan tajwid ini para jamaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, tidak cukup hanya sekali dua kali kita belajar, harus terus menerus. Baru tajwidnya saja, belum kita belajar nahwunya, sorobnya, balaghahnya, mantik dan sebagainya. Tetapi sebagai masyarakat umum paling kurang kita belajar membaca Al-Quran dari tajwidnya. Tidak usah gengsi. Ada anak-anak kita yang baru pulang dari pondok, bacaannya sudah fasih, datangi. Karena ilmu itu para jamaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah tidak memandang tua atau mudanya. Imam Syafi'i mengatakan, banyak orang yang besar, banyak orang yang tua, banyak orang yang kaya, tetapi karena kekurangan ilmu maka dia dianggap seperti anak kecil. Sebaliknya juga anak-anak kita yang masih sekolah, yang masih nyantri, karena 24 jam mereka di pondok belajar ilmu-ilmu agama, maka saat mereka pulang jangan gengsi-gengsi untuk kita serap ilmu-ilmu mereka. Mereka belajar di pondok tujuannya adalah untuk mendidik kita yang ada di tengah masyarakat. Nah, ini pesan kami yang kedua kepada kita semua para jamaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah.
Kemudian yang ketiga, tentu Idul Fitri ini adalah identik dengan kita saling memaafkan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa di antara sifat orang muttaqin adalah sering memaafkan. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Di dalam ayat lain juga dikatakan wal 'afina 'anil nas. Kita saling memaafkan. Kenapa para jamaah sekalian rahimahumullah wa hafizakumullah? Ulama mengatakan innallaha ta'ala yu'amilul 'abda yaumal qiyamah biwaffihi wa khuluqihi alladhi yu'amilu bihi ikhwana. Allah akan memperlakukan kita besok pada hari kiamat tergantung bagaimana cara kita memperlakukan saudara-saudara kita ketika di atas dunia. Kalau kita maafkan saudara-saudara kita, insya Allah Allah pun akan memaafkan kita. Kalau kita baik kepada saudara kita, kepada tetangga kita jalin silaturahim ketika di atas dunia, maka di akhirat kelak Allah pun akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Terakhir para jamaah sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, pesan kami sebagai pribadi, pesan kami sebagai khatib, pesan kami sebagai orang yang Bapak Ibu amanahkan sebagai penghulu di Desa Rempeh Darussalam ini, berpesan kepada kita semua. Mari kita ambil hikmah dari Ramadan ini, di antaranya kita jaga persatuan kita, kita jaga kekompakan kita jaga persaudaraan kita. Apapun perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat, perbedaan cara pikir kita, perbedaan pendapat-pendapat kita, selama itu memiliki sumber dan dalil yang sama-sama kuat, maka yang paling utama adalah kita jaga persaudaraan kita. Allah besok tidak akan tanya, kenapa kamu kunut? Kenapa tidak kunut? Allah tidak akan tanya besok, kenapa kamu baca sholawat antara tarawih? Kenapa tidak baca sholawat? Kenapa? Kok beda ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempertanyakan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menafikan perbedaan. Tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang adalah perpecahan. Yang Allah akan mintai pertanggungjawabannya adalah perpecahan kita, bukan perbedaan-perbedaan kita. Maka sudah saatnya para jemaah sekalian rahimahumullah wa hafizakumullah, kita belajar hidup di tengah perbedaan-perbedaan. Kalau ada perbedaan, kita diskusikan atau kita cari. Itulah ahli ilmu yang sejati para jamaah sekalian rahimahullah. Ketika ada sesuatu yang beda, ketika ada orang lain yang beda, maka tergesa segera dia mencari penjelasannya. Oh, ternyata dia begini, makanya begini. Ternyata begitu, maka dia begitu. Kalau kita mampu seperti itu, dan alhamdulillah saya melihat secara pribadi kita sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut dan sudah mulai saling menghargai. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, supaya kita tetap bersaudara, tetap kompak, tetap bersatu.